Halo pengusaha dan calon pengusaha dimanapun Anda berada, pastikan Anda sudah subscribe channel YouTube PT Indotara Persada. Karena di channel ini Anda akan mendapatkan update segala hal tentang dunia pemersinan industri dan komersial yang pastinya akan memberikan keuntungan bagi Anda. Jadilah bagian dari pengusaha sukses yang bisa berkembang dan berinovasi bersama kami. Seperti yang kita tahu bahwa produk Shigemitsu Aerial Work Platform memiliki banyak sekali produk-produk. Salah satunya seperti yang ada di belakang saya, Shigemitsu Articulating Booms. Lalu, apakah perbedaan Articulating Booms dengan teleskopik? Simak video ini sampai habis. Perkenalkan, nama saya Candy dari Divisi Heavy Equipment PT Indotara Persada. Nomor handphone saya di 0811139753. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan Articulating Booms dengan Telescopic Booms. Nah, di video ini saya ditemani oleh rekan saya, Bapak Stefanus. Halo Pak, apa kabar? Candy, baik, kabarnya baik. Nah, Pak, di belakang kita ini kan sekarang sudah ada Articulating Booms. Ya. Kalau dilihat, itu kan bentuknya mirip sekali dengan teleskopik. Ya. Sebenarnya perbedaannya apa sih, Pak, antara teleskopik dan articulating? Oke, baik, Candy. Nah, kalau kita lihat di belakang saya ini, di belakang kita ini articulating boom ya. Nah, perbedaan mendasarnya sebenarnya untuk articulating boom dan telescopic boom adalah di working range-nya, ya, di area kerjanya. Ya, kenapa saya bilang berbeda? Kalau articulating boom itu kita lihat dia banyak lengannya, ya. Ini ada lengan, ini lengannya, boomnya, ya. Jadi banyak sendi-sendinya gitu kalau tulang. Jadi pergerakannya lebih fleksibel, ya. Pergerakannya lebih fleksibel, baik dia untuk menjangkau area ketinggian maupun area jauh. Ini lengannya bisa dimainkan gitu. Sedangkan kalau telescopic boom itu pergerakannya hanya memanjang aja. Jadi kalau lihat boomnya itu hanya satu dia. Cuma boomnya satu, kalau ketika kita fungsikan, nah itu dia bisa memanjang terus. Tapi tidak ada lekukan-lekukannya. Kalau articulating, dia bisa meliuk-liuk karena sendinya banyak tadi saya bilang ya. Gitu. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, kalau si articulate ini memiliki banyak sendi dan bisa meliuk-liuk. Ya. Sementara kalau teleskopik hanya lurus kan ya, Pak? Betul, betul. Sebenarnya dari segi fungsi dan penggunaan itu masing-masing untuk apa aja sih, Pak? Oke, jadi kalau kita berbicara telescopic boom, itu sebetulnya cara kerjanya itu dia direct, langsung ke tujuannya, ya. Jadi kalau kita lihat telescopic boom itu fungsinya dia ada rotasinya, yang tentu yang pasti ada fungsi naik turunnya. Nah itu untuk menggapai area ketinggian dia memanjang bergerak, gitu. Si platformnya langsung memanjang bergerak, jadi tujuannya langsung gitu ya. Nah itu beberapa kondisi itu kurang efektif, oke. Kalau kita menggunakan telescopic boom, misalnya kita ingin menggapai area tertentu atau area ketinggian tertentu, itu body dan boomnya itu harus agak jauh, ya. Jadi si boom dengan area kerjanya itu beberapa kondisi posisinya harus agak jauh, ya, karena dia ingin menggapai, ya kan. Kalau ingin menggapai seperti itu, kalau terlalu dekat, nah dia tidak bisa menggapai area kerjanya, oke. Nah jadi telescopic boom ini area kerjanya lebih sedikit, ya. Dan space yang diperlukan untuk mengoperasikan telescopic boom ini itu lebih besar dibandingkan dengan articulating boom. Nah, kalau articulating boom, ya, area kerjanya dengan body dari si articulating boom ini jaraknya tidak perlu terlalu jauh, tidak masalah. Karena seperti yang saya sampaikan bahwa dia punya boomnya banyak, ada sendi-sendinya lah kalau tulang itu. Jadi dia bisa fleksibel sekali untuk menggerakkan ininya naik, kemudian ininya naik, ini bisa naik lagi, kemudian bisa naik lagi. Ini juga ada fungsi teleskopiknya ya, ini bisa memanjang juga gitu. Jadi untuk menggapai area kerja itu space yang dibutuhkan itu dari area kerja ke body alat ini tidak perlu butuh space yang sebesar si telescopic boom gitu. Jadi kalau cara penggunaan, cara pemanfaatannya kurang lebih perbedaannya seperti itu, Candy. Nah, Pak, kalau untuk pekerjaan yang menggapai area yang sangat tinggi sekali, itu efektifnya menggunakan articulated booms atau telescopic boom? Oke, jadi sebetulnya telescopic boom dan articulating boom ini sama-sama memiliki kemampuan ya untuk menggapai suatu area itu sampai dengan ketinggian berapa meter. Itu masing-masing punya spesifikasinya ya. Seperti yang tipe ini AB160J, ini dia memiliki kemampuan working height-nya sampai dengan 16 meter gitu ya. Jadi kalau bicara
ingin menggapai area yang tinggi, mana yang lebih efektif? Bisa saya bilang dua-duanya mirip atau sama. Hanya saja teleskopik membutuhkan space area yang lebih besar karena pergerakannya hanya tegak lurus saja. Sedangkan articulating space-nya tidak perlu sebesar yang teleskopik, itu bisa bisa meliuk-liuk ya si boomnya ini. Jadi terutama untuk area-area yang banyak halangan, banyak rintangannya ya. Misalnya di dekat dinding area kerja itu ada pepohonan, ada benda-benda, ada kanopi misalnya, ini lebih efektif gitu, lebih efektif untuk menghindari benda-benda tadi. Oke. Kalau misalnya menggunakan teleskopik boom untuk menghindari benda-benda tadi, itu harus mengambil jarak agak jauh karena mengambil sudut kemiringan teleskopiknya gitu. Kalau ini masih bisa meliuk-liuk, lebih efektif ini kalau untuk pemanfaatannya. Nah, Pak, tadi kan ada pembahasan mengenai pemanfaatan space. Iya. Nah, kalau untuk dimensi dari kedua alat tersebut, sebenarnya mana sih yang lebih compact? Oke, kalau bicara mengenai dimensi, kalau kita sama ya, misalnya jangkauannya sama-sama 16 meter atau sama-sama 20 meter gitu ya. Nah, itu yang lebih compact memang yang articulating boom ini gitu. Karena yang saya bilang tadi, articulating boom ini dia banyak boomnya, banyak sendi-sendinya. Untuk menggapai area ketinggian tertentu itu lebih compact dia ukurannya dibanding dengan teleskopik boom. Itulah mengapa tadi saya sampaikan ketika ingin digunakan untuk menggapai area tertentu, teleskopik boom memerlukan space yang lebih besar karena dia harus mempertimbangkan pergerakan dari si boomnya, karena boomnya hanya lurus saja. Dia harus mempertimbangkan rintangan-rintangan yang ada di sini. Itu mempengaruhi dengan sudut kemiringan dia bekerja gitu. Nah, bicara kestabilan nih Pak. Oke. Antara articulated boom dan telescopic boom, mana sih sebenarnya yang lebih stabil? Oke, kalau bicara mengenai kestabilan, saya bisa bilang sama. Ya, jadi articulating boom dan telescopic boom itu kestabilannya sama ya, sesuai dengan spesifikasi. Kalau kita bicara kapasitasnya 230 kg, kemudian working head-nya misalnya 16 meter, itu sama stabil. Artinya unit ini articulating maupun telescopic boom itu sudah didesain sesuai dengan spesifikasinya ya. Tentu pengoperasian barangnya, bodinya, bentuk lengannya, armnya, platformnya, semuanya sudah disesuaikan sehingga unit ini betul-betul stabil saat digunakan. Jadi kestabilan antara articulating boom dan juga telescopic boom sama saja. Nah, sekarang kita bicara soal manuver ya Pak. Oke, manuver. Untuk teleskopik dan articulate, mana manuvernya yang lebih efektif? Oke, berbicara mengenai manuver, articulating boom dibanding dengan telescopic boom, articulating boom lebih efektif ya, karena area kerja atau sudut-sudut kemiringan kerjanya itu lebih mudah. Yang tadi saya bilang, dia ada armnya, ada boomnya. Jadi untuk menggapai area tertentu itu ketika berpindah-pindah ya, misalnya setelah mengerjakan dinding ini mau mengerjakan dinding yang ini, itu mungkin ada rintangannya berbeda-beda. Kalau menggunakan articulating boom biasanya tidak memerlukan perpindahan dari si bodinya. Oke, jadi bodinya bisa tetap di situ, kemudian boom-boomnya ini yang dimainin ya. Jadi di platform itu kita bisa mainkan tuas-tuasnya. Jadi pergerakan boom-boom ini kita mainkan sehingga bisa mencapai area kerja. Ya, kalau teleskopik boom biasanya bodinya juga harus dimainkan. Artinya harus maju, terus dibelokin dikit, kemudian mundur lagi. Nah, hal-hal kayak gitu yang membedakan articulating boom ini lebih efektif lah manuvernya dibandingkan dengan telescopic boom. Berarti untuk area-area sempit bisa disimpulkan kalau articulating boom ini efektif untuk digunakan ya Pak? Betul, untuk area-area yang sempit yang tadi saya katakan articulating boom juaranya dibandingkan dengan telescopic boom. Telescopic boom harus ada space yang lebih besar dari articulating boom gitu. Tadi kita sudah mendengar penjelasan perbedaan dari articulating boom dan telescopic boom. Kalau kalian penasaran bagaimana kedua alat ini difungsikan di area kerja, simak video ini selanjutnya.
Terima kasih Pak Stefanus sudah Oke. menjelaskan perbedaan dari kedua alat tersebut. Baik. Sampai jumpa di lain kesempatan, sukses dan sehat selalu ya Pak. Oke, Candy. Yuk, terima kasih. Produk Shigemitsu Area World Platform memiliki banyak sekali varian yang berdasarkan jangkauan kerja, kemudian kapasitas dan pengoperasian. Kami juga memberikan garansi 1 tahun elektrikal dan 3 tahun hidrolik. Jika Anda memiliki kebutuhan dengan Shigemitsu Area World Platform dan bingung harus menggunakan unit yang mana, jangan sungkan untuk konsultasikan kepada saya dengan Candy di nomor 0811173973. Ya, tidak terasa kita sudah berada di akhir video. Bagi Anda yang ingin melihat produk-produk Indotara lainnya dapat mengunjungi website kita di www.indotara.co.id. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel YouTube PT Indotara Persada dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update dari video-video PT Indotara Persada. Terima kasih dan sampai berjumpa di video-video berikutnya.